guncang sepeninggal Raja Jayanegara yang tewas ditikam tabibnya sendiri pada 1328 Masehi. Putra Raden Wijaya, pendiri kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, itu belum sempat dikaruniai anak. Tak ayal, kematian Jayanegara menimbulkan polemik terkait siapa penggantinya. Situasi inilah yang nantinya menaikkan Tribhuwana Tunggadewi ke tampuk kekuasaan. Lantaran Jayanegara tidak punya putra mahkota, yang berhak naik takhta adalah Gayatri, salah satu istri almarhum Raden Wijaya, yang juga ibu tiri Jayanegara. Namun, Gayatri enggan menjadi penguasa. Ia sudah melepaskan ambisi duniawinya dengan menjadi biksuni. Di lingkaran utama kekuasaan Majapahit saat itu sudah tidak ada laki-laki lagi. Dari kelima istrinya, Raden Wijaya hanya dikaruniai satu orang putra, yakni Jayanegara, serta dua orang putri, yaitu Tribhuwana Tunggadewi dan Dyah Wiyat. Gayatri kemudian memberi titah kepada putri pertamanya, Tribhuwana Tunggadewi, untuk naik takhta menjadi ratu penguasa Majapahit. Demi baktinya kepada sang ibunda, Tribhuwana bersedia dan kelak mengantarkan Majapahit ke gerbang kejayaan. Sebelum lanjut, silahkan like, share, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Mistis Channel. Nama asli Tribhuwana Tunggadewi adalah Dyah Gitarja. Beberapa bulan setelah Jayanegara tewas, ia dinobatkan sebagai penguasa kerajaan Majapahit pada 1329 dengan gelar Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani. Tribhuwana Tunggadewi dipanggil sebagai Raja Putri untuk membedakan dengan istilah ratu yang dalam tradisi kerajaan di Jawa memiliki makna yang luas. Ratu bukan hanya disematkan kepada perempuan saja, namun bisa juga untuk menyebut wanita terhormat yang punya pengaruh di istana, ibunda raja misalnya. Raja Putri Tribhuwana Tunggadewi sebenarnya tidak pernah terpikir naik takhta sebagai pemimpin kerajaan Majapahit. Ia hanya mematuhi titah sang ibunda, Gayatri, dan memang karena tidak ada keturunan laki-laki lain sepeninggal Jayanegara. Semasa Jayanegara masih hidup, Tribhuwana Tunggadewi dan adiknya, Dyah Wiyat, dilarang menikah. Jayanegara takut takhtanya terancam oleh suami-suami kedua adik tirinya itu. Setelah raja kedua Majapahit itu tewas, banyak pangeran dari berbagai negeri yang datang untuk melamar Tribhuwana Tunggadewi dan Dyah Wiyat. Setelah diadakan sayembara, Tribhuwana Tunggadewi disunting oleh Pangeran Cakradara atau Kertawardhana, bangsawan muda keturunan Raja-Raja Singasari. Sedangkan Dyah Wiyat kawin dengan pangeran lainnya bernama Kudamerta. Nantinya perkawinan Tribhuwana dengan Cakradara dikaruniai anak laki-laki bernama Hayam Wuruk. Orang inilah yang kelak membawa Majapahit mencapai puncak keemasannya berkat rintisan serta bimbingan sang Raja Putri. Selama era Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328, Majapahit belum sempat menikmati masa-masa indah. Ia dianggap lemah, jahat, dan tidak bermoral. Banyak intrik yang muncul karena kepemimpinannya yang dinilai kurang baik. Setidaknya sudah terjadi lebih dari 8 kali pemberontakan terhadap Jayanegara yang akhirnya tewas dibunuh tabibnya sendiri. Ihwal pembunuhan itu banyak silang pendapat. Ada yang mengatakan bahwa insiden pembunuhan Jayanegara oleh tabibnya itu justru didalangi oleh Gajah Mada, salah seorang panglima perang Majapahit. Gajah Mada menyimpan dendam terhadap Jayanegara yang disebutkan telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada istrinya. Maka itu, Gajah Mada memperalat tabib istana untuk membunuh sang raja, Jayanegara. Versi yang lebih banyak beredar bukan istri Gajah Mada yang diganggu oleh sang raja. Menurut para raton, justru istri sang tabib sendiri yang digoda oleh Jayanegara. Itulah yang memicu dendam sang tabib sehingga memutuskan membunuh Jayanegara. Naik takhtanya Tribhuwana
Tunggadewi sebagai pengganti Jayanegara pun sempat memantik keraguan karena belum ada sejarahnya Majapahit dipimpin seorang perempuan. Namun, sang Raja Putri berhasil menepis skeptisme itu dan justru menjadi pembuka gerbang Majapahit menuju masa emas. Sejarah kehidupan keraton dan perkembangannya di Jawa menyebut bahwa jasa besar Tribuana Tunggadewi adalah meletakkan dasar-dasar politik kenegaraan Majapahit. Gajah Mada berperan besar dalam kesuksesan era Tribuana. Saat dilantik menjadi Mahapati pada 1334, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Ia berikrar tidak akan merasakan kenikmatan duniawi sebelum berhasil mempersatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Pada era Tribuana Tunggadewi inilah ekspansi besar-besaran dimulai. Pada tahun 1343, Majapahit menaklukkan Bali. 3 tahun berselang, giliran kerajaan-kerajaan di kawasan lain di Nusantara, terutama di Sumatera, yang ditundukkan. Majapahit sebenarnya sedang menuju kegemilangan ketika Tribuana Tunggadewi memutuskan turun takhta pada 1350. Keputusan tersebut diambil seiring wafatnya Gayatri. Bagi Tribhuwana, singgasana Majapahit sebenarnya adalah hak sang ibunda yang memberinya kuasa untuk menjadi pemimpin. Maka itu, setelah Gayatri tiada, Tribuana Tunggadewi menganggap bahwa amanat sang ibunda telah ditunaikannya dan ia merasa tidak berhak lagi menjadi penguasa, meskipun saat itu Majapahit tengah merintis pamor sebagai kerajaan yang dikdaya. Warisan kerajaan-kerajaan konsentris menyebut bahwa Raja Patni, nama lain Gayatri, dan putrinya Tribuana Tunggadewi jelas-jelas memegang peranan penting dalam kehidupan politik kerajaan Majapahit selama zaman mereka, yakni 1328 sampai 1350. Takhta Majapahit selanjutnya diserahkan kepada putra mahkota, Hayam Wuruk. Tribuana Tunggadewi sendiri kemudian menempati posisi sebagai salah satu anggota Saptaprabhu, semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga kerajaan. Sebagai penghormatan untuk Gayatri, Raja Hayam Wuruk menggelar upacara besar-besaran yakni upacara Srada. Seluruh pegawai istana, pemuka kerajaan, rakyat, juga para raja dari berbagai negeri datang berbondong-bondong ke Majapahit untuk menghadiri upacara tersebut. Selanjutnya, Tribuana Tunggadewi, juga Gajah Mada, mendampingi Hayam Wuruk mengelola pemerintahan, termasuk meneruskan obsesi penaklukan wilayah-wilayah lain di Nusantara. Pada masa inilah Majapahit mencapai puncak kejayaannya, yang dirintis sejak